Oke, halo guys. Jadi balik lagi ke channel gue. Jadi kali ini kita akan membahas tentang minyak goreng yang diklaim mempunyai kehebatan yang paling tinggi gitu dibandingkan oli. Minyak goreng itu punya titik didih yang tinggi memang, tapi diklaim paling hebat gitu, paling wow, sehingga diagung-agungkan dan bisa mengalahkan titik didih dari oli. Jadi sebenarnya masalah ini udah dibahas juga ya sama mekanik-mekanik yang udah punya pengalaman atau orang-orang ahli yang udah punya pengalaman di bidangnya. Jadi mereka itu bilang ke mereka yang ahli ini bilang ke grup-grup atau pengguna pencampur lah ya, oli sama minyak goreng. Jadi oli itu katanya mekanik itu atau ahli-ahli itu adalah untuk mendinginkan mesin. Tapi di counter sama penyembah minyak goreng ini ya. Di counter sama penyembah minyak goreng ini ya, tapi di counter sama penyembah minyak goreng ini ya, bahwa minyak goreng itu punya titik didih yang tinggi banget. Titik didihnya kan 200 lebih itu ya, tergantung dari minyak gorengnya apa. Sedangkan oli titik didihnya kecil gitu, jadi lebih cepat nguap gitu, lebih cepat mendidih dibandingkan minyak goreng. Penjelasannya begitu. Tapi apa benar ya minyak goreng itu bisa mendinginkan? Sebenarnya sih minyak goreng itu nggak bisa mendinginkan cuy. Mereka itu melakukan pembodohan gitu. Mereka tuh nggak ngerti apa-apa masalah pendinginan, heat transfer, ya masalah kalor, masalah HVAC. Gue sih udah belajar masalah HVAC, jadi udah paham itu masalah oli itu sebagai pendingin. Minyak goreng nggak bisa jadi pendingin. Kalau lo mau coba, ya gue kasih tahu lah ini satu uji materi nih ya. Lo coba aja masak air ya. Air itu kan titik didihnya 100 derajat Celcius lah ya. Di sini kan paham lo ya, lo mau masak air nih, lo masak air, masukin aja ke dalam panci 200 ml lah, hitungannya begitu. Nah air itu lo kasih termometer atau termostat, lo cek, lo manasin kompor, masukin ke panci airnya, lo rebus airnya sampai mendidih sampai 100 derajat Celcius. Nah dalam 5 menit pasti kan udah matang tuh, udah kerebus tuh ya kan, sampai 100 derajat Celcius. Pas di menit kelima itu 100 derajat Celcius, airnya paling masih di 200 ml atau 190 lah, hitung-hitung gitu. Terus lo tinggal tuh airnya, lo rebus sampai 5 menit lagi atau 10 menit. Ketinggiannya paling menurun ya, mungkin jadi 180 mili. Ya jadi mungkin jadi 180 mili, tapi suhunya masih 100. Lo rebus lagi, lo tungguin lagi 5 menit, 10 menit, sampai 50 mili lah, hitungannya gitu ya. Yang tadinya 200 kerebus, dan airnya kerebus menguap, terus jadi tinggal 50 mili. Itu suhunya masih 100 derajat Celcius, nggak naik lagi. Sampai sini paham? Jadi air ini kalau dimasukin ke mesin itu bisa mendinginkan mesin. Kenapa? Karena air itu titik didihnya itu 100 derajat Celcius itu berfungsi sebagai limiter. Limiter itu lo kan pernah nih ya naik motor atau naik mobil, lo tahu kan limiter ya. Kalau udah kena limit nggak bakal naik lagi gitu. Jadi kegunaan dari titik didih ini yang rendah ini itu berfungsi sebagai limiter cuy. Nah sekarang lo coba aja panggang oli lah ya, rebus oli 200 ml,
titik didihnya berapa. Paling 105 ya, 110, 115 tergantung olinya merek apa, oli apa dan merek apa. Kalau oli diesel tuh biasanya 130 ke atas. Oli mobil di 130, kisaran gitu. Bisa ke bawah, bisa ke atas gitu ya. Nah, kegunaan dari titik didih yang kecil ini, kegunaannya untuk limiter gitu. Nggak bakal naik lagi kalau misalnya dipanasin terus, itu nggak bakal naik lagi. Itu kegunaannya sebagai pendingin. Kenapa? Karena limiternya itu nggak bakal nahan, itu titik didihnya itu sebagai limiter untuk menahan supaya suhunya tidak naik ke atas. Kalau suhunya sampai naik ke atas ya bisa-bisa mesin-mesin jadi jebol gitu cuy. Nah sekarang lo coba aja rebus minyak goreng ya. Lo coba rebus minyak goreng. Minyak goreng itu 200 ml lo rebus. Itu kalau udah sampai 5 menit atau 10 menit ya, itu kan tinggi banget tuh titik didihnya ya. Minyak goreng itu titik didihnya tinggi banget sampai 200. Dan kalau kena seal, kena karet, itu bakal membuat jadi seal-seal itu mengembang pastinya dan akan merusak. Ya kan? Masalah ini udah banyak yang ngalamin ya. Ya mungkin mereka nggak mau ngomong masalah ini. Sebenarnya masalahnya udah banyak. Di YouTube juga udah ada yang nge-share mungkin ya. Kayak ada yang cerita minyak gorengnya pernah pakai minyak goreng di motor. Terus sealnya rembes di tengah perjalanan lagi di mana gitu di Jawa pokoknya. Gue lupa sih ya. Jadi ceritanya tuh dia cerita kalau sealnya rembes gitu. Jadi sealnya rembes. Tapi ya namanya ya you know lah orang-orang stres, orang-orang dari grup penyembah minyak goreng ini, mereka nggak mau terima gitu. Masalah bukan minyak gorengnya, tapi sealnya yang disalahin. Kok bisa gitu ya? Iya, minyak goreng itu kalau lo pakai di motor ya, lo upload atau apa, lo pakai 100%, itu titik didihnya tinggi. Jadi ketika lo bawa motor dari misalnya Jakarta nih, keliling Jakarta satu kali putaran ya mungkin di minyak goreng itu suhunya cuma berapa, 160, 180, 170, mungkin masih baik-baik aja ya. Cuma coba lo muter-muter Jakarta 2 kali atau 3 kali ya pasti rusak, itu hasilnya bakal mengembang. Atau lo misalnya lo bawa dari Jakarta ke Bandung itu lewat puncak ya, terus balik lagi ke Jakarta. Kalau misalnya yang full non-stop itu ya, sil-sil di kendaraan itu bisa mengembang. Yang otomatis motor atau kendaraan lo jadi rusak gitu. Dan satu hal yang perlu lo ketahui nih ya, lo pernah nggak masak daging? Daging itu keras cuy. Kalau lo masak di panci, direbus di panci, yang titik didihnya 100 derajat Celcius, itu lama, nggak bakal lembek. Makanya emak-emak atau ibu-ibu itu masak daging itu di presto, masukin ke presto. Presto itu adalah alat ya, dimana tekanan dari uapnya itu dibatasi gitu. Presto itu kan ditutup ya, jadi ngerebus daging itu dalam keadaan tertutup. Tapi uap yang dari uap air ya, kan kalau misalnya rebus air itu kan ada uap air tuh. Uap airnya itu 100 derajat Celcius ya, yang 100 derajat Celcius ke atas. Uap airnya itu cuma muter-muter aja di dalam presto. Dan terkadang dikeluarin juga dari atas lubangnya juga. Jadi kan kalau di presto kan ada fluidnya itu ya. Jadi bunyi prit gitu. Itu
Itu adalah namanya presto. Nah, di presto ini yang terjadi di dalamnya itu karena tekanannya berubah, titik didihnya juga berubah. Misalnya dari 100 itu bisa lebih mungkin. Makanya ibu-ibu tuh sukanya kalau ngerebus daging pakai presto. Soalnya dagingnya lebih empuk dan nggak hemat gas gitu, nggak lama ngerebusnya. Kalau lu pakai panci doang lama ngerebusnya, gasnya cepet habis jadinya. Jadi apa hubungannya presto sama mesin ya? Ya lo tau lah. Mesin itu kan juga dalam keadaan tertutup kalau dimasukin oli. Oli yang lo rebus, yang lo rebus. Misalnya lo tes nih syarat titik didih oli ketika lo rebus di panci itu 110 atau 120 derajat Celcius. Itu yang lo tahu. Nah, ketika lo masukin ke dalam mesin, itu kan tekanannya berubah. Karena tekanan berubah, maka titik didihnya juga berubah. Oli yang lo tes tadi cuma 110 atau 120, ketika dimasukin ke dalam mesin, itu titik didihnya berubah menjadi 130 sampai 140. Kemungkinan seperti itu. Tapi gue nggak tahu pastinya, soalnya kan ya mesin kendaraan tuh pressure-nya beda-beda, tekanannya tuh beda-beda. Jadi begitu, apalagi kalau lo masukin minyak goreng ke dalam mesin, yang dimana titik didihnya tinggi banget sampai 200 derajat berapa. Dan ketika lo bawa jalan kendaraan lo bawa jalan non-stop, yang dimana titik didihnya ketinggian, ya udah wassalam, sil-sil yang di dalam mesin lo itu bisa sampai 300 derajat Celcius kalau misalnya lo bawa jalan non-stop, apalagi kalau di bawah daerah pegunungan. Jadi ini video nih buat ngonter pembodohan yang dilakuin oleh Aji Condro ya. Aji Condro, Kupas Otomotif, Kupas 2 itu mereka melakukan pembodohan ya. Mereka tuh selalu di grup mereka itu selalu ya lo tau lah, mereka itu selalu sukanya ngefitnah orang ya. Mereka tuh nggak ngerti apa-apa bre. Mereka tuh nggak ngerti yang namanya titik didih. Mereka tuh nggak ngerti apa yang dinamakan pressure. Kalau lo masak air di dataran rendah sama lo masak air di pegunungan itu beda. Lebih cepetan mana yang mendidihnya lebih cepetan mana? Kenapa? Karena di dataran tinggi itu tekanannya udah berubah, udah berkurang. Karena tekanannya berkurang, jadi titik didihnya menurun. Gitu. Kalau lo masak di pegunungan udah beda itu. Nah, mereka tuh nggak bakal paham namanya gitu-gituan cuy. Mereka taunya cuma ngegoreng minyak goreng, ngegoreng oli, terus cepetan mana yang nguap duluan ya. Ya emang apa sebenarnya? Gue juga bingung tuh gunanya apaan. Tapi sekarang gue juga masih bingung tuh. Si Condro itu kan suka ya ngegoreng-goreng. Semuanya digoreng sama dia. Emang cocoknya dia tuh dipanggil tukang gorengan cuy. Dulu tuh ada yang bilang coba aja pakai stearik acid. Terus sama dia stearik acid digoreng. Stearik acid digoreng. Terus dibilang stearik acid nggak bisa buat apa-apa, kata dia begitu. Katanya sih begitu. Padahal kan katanya temennya dia juga ya, kata komentator dari sana juga yang komentar di videonya dia, stearik acid tuh bisa berfungsi sebagai gue lupa, sebagai aditif tambahan lah, istilahnya begitulah ya. Cuma sama si Condro digoreng gitu. Jadi semuanya digoreng gitu sama dia. Jadi cocoknya tuh si Condro dapat julukan tukang gorengan. Semua digoreng sama dia. Tapi nggak pernah dia ngerebus air dia. Dia nggak bakal berani ngerebus air. Berapa titik didihnya dia nggak bakal berani ngomong limiter. Soalnya dia tuh udah
kekunci gitu. Dia tuh udah stres gitu. Pokoknya fokusnya cuma satu, minyak goreng sebagai adiktif. Stres dah udah benar dah. Dia mau nyamain ester kali ya. Ester kan yang mau dijual di pasaran tuh kan disebut sebagai adiktif ya. Sebenarnya ester itu ya lo tau lah. Kalau lo belajar banyak ya, ester itu masuknya ke base oil. Cuma yang dijual di pasaran di marketplace ini itu kebanyakan esternya adalah adiktif. Ester yang dijual di marketplace ini itu biasanya ditambahin juga sama adiktif gitu. Jadi yang dijual di marketplace itu adalah ester adiktif. Soalnya aditifnya lebih banyak daripada base oilnya atau lebih banyak aditifnya daripada esternya gitu. Nah ini minyak goreng dijadiin adiktif sama si Condro. Aduh, stres dah. Dah. Nah kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar.